Ya, salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kita belajar IPA kelas 7. Bapak harapkan kalian tetap semangat meskipun kita masih belajar secara online atau pembelajaran jarak jauh. Jadi pada video ini kita akan membahas beberapa soal untuk mempersiapkan diri untuk ulangan pada pertemuan berikutnya. Namun sebelum itu kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi Bapak harapkan meskipun kalian masih terus di rumah, kalian harus tetap menjaga kebersihan. Jadi tidak perlu keluar rumah kalau memang tidak sangat penting. Jadi tetap di rumah menjaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Langsung saja kita akan berlatih ya. Untuk soal pertama itu tentang besaran dan satuan pada mikroorganisme. Jadi besaran dan satuan pada mikroorganisme. Ya. Bakteri memiliki panjang sampai dengan 10. Nah, perhatikan ini cara bacanya. Cara bacanya mikrometer. Jadi 10 mikrometer. Itu kalau bakteri. Virus, ini lagi tren sekarang virus, yaitu virus corona. Nah, virus itu memiliki panjang sampai dengan 10 nanometer. Jadi panjangnya 10 nanometer. Nah, dari besaran dan satuan yang kita lihat untuk mengukur bakteri dan virus itu mempunyai perbedaan satuan. Yang pertama itu bakteri mikrometer. Kalau virus ini nanometer. Berdasarkan data tersebut, manakah yang berukuran lebih panjang? Bakteri atau virus? Jelaskan jawabanmu. Nah, kita lihat di sini ada tabel. Ini tabel 1.1. Ini sudah Bapak jelaskan di video sebelumnya tentang materi bab 1. Sekarang kita lihat mikro. Mikro itu 10 pangkat negatif 6. Ini kalau satuan dasarnya meter. Satuan dasarnya misalnya mikrometer ya. Berarti 10 negatif pangkat negatif 6. Sedangkan nano itu 10 pangkat negatif 9. Berarti kita membandingkan mikrometer dengan nanometer. Yang mikro dengan nano. Coba kita lihat 10 negatif 6 pangkat negatif 6 dengan 10 pangkat negatif 9. Kita lihat selisihnya. Selisih dari pangkat ya. 6 dengan 9 berarti selisihnya 3. 10 pangkat 3. Kalau 10 pangkat 3 itu artinya 1000 ya, 10 pangkat 3. Artinya 10 kali 10 kali 10 berarti 1000. Nah, karena di sini posisi mikrometer itu di atas nano, berarti kalau untuk mengubah ke nanometer, masih ingat tangga konversi pada satuan meter ya. Itu berarti kita harus kalikan dengan 1000 atau kali 10 pangkat 3. Berarti kita ubah dulu 10 mikrometer ini ke dalam nanometer. Jadi 10 kali 1000 nanometer. Ini dalam satuan nanometer karena sudah dikali 1000. Jadi 10.000 nanometer. Sedangkan virus itu 100 nanometer. Maka jelas di sini yang lebih panjang adalah bakteri ya. Bakteri itu cara pertama. Jadi kita menyamakan satuannya menjadi nanometer. Kenapa harus nanometer, Pak? Nah, supaya lebih mudah. Boleh juga mikrometer juga boleh. Jadi kita samakan ke mikrometer. Jadi yang bakteri tidak usah disamakan lagi karena sudah mikrometer. Sedangkan virus kita samakan
100 nanometer kita jadikan mikrometer. Berarti kalau kita jadikan mikrometer, kita bagi dengan 1000. Berarti 0,1 mikrometer. Jadi dapat disimpulkan juga kalau kita jadikan mikrometer sama, hasilnya lebih panjang itu yang bakteri hasil pengukurannya. Jadi dapat disimpulkan di sini jawabannya yang lebih panjang adalah bakteri. Karena kalau kita samakan penyebut menjadi nanometer itu jelas bakteri 10.000 nanometer sedangkan virus 100 nanometer. Nah, itu untuk jawaban soal besaran dan satuan pada mikroorganisme. Jadi harus diperhatikan dengan teliti bagaimana cara menentukan mana yang lebih panjang dan mana yang lebih pendek. Jadi harus disamakan penyebutnya dulu. Jadi tidak boleh langsung menyimpulkan. Nah, jadi harus disamakan bukan penyebut, maksudnya disamakan besarannya dulu. Jadi jenis besarannya apa? Kalau mikrometer atau nanometer, berarti kita sama-sama konversi dulu, ubah dulu. Mau ke mikrometer boleh, nanometer juga boleh. Jadi silahkan nanti untuk soal-soal berikutnya kalian kerjakan ya sesuai contoh yang ada. Jadi disamakan dulu besarannya atau satuannya. Sekarang kita lihat soal nomor 2 ya. Ini pengukuran jarak pada benda langit. Jadi kalau pada mikroorganisme itu menggunakan mikro dan nano. Sekarang kita lihat pada benda langit. Nah, benda-benda langit terletak berjauhan, jadi sangat jauh sekali satu dengan yang lain. Satuan yang digunakan untuk menyatakan jarak benda langit adalah satuan astronomi. Jadi yang biasa dipakai itu satuan astronomi dan tahun cahaya. Nah, kita lihat satu satuan astronomi itu sama dengan jarak bumi dan matahari. Nah, kita ketahui jarak bumi matahari itu sekitar 150 juta kilometer. Bayangkan sangat jauh sekali, 150 juta kilometer. Nah, untuk 1 tahun cahaya itu sama dengan satu tempuh cahaya selama 1 tahun. Ini kalau dijadikan kilometer 9,5 triliun kilometer. Ya, jadi sangat-sangat jauh sekali, 9,5 triliun kilometer. Nah, sekarang ada pertanyaan yang harus kita jawab. Satuan astronomi, tentang satuan astronomi. Jarak bumi dan Pluto adalah 5.900 juta kilometer. Ya, ini 5.900 juta kilometer. Berapakah jarak tersebut dalam satuan astronomi? Nah, coba kita hitung dalam satuan astronomi. Jadi jawabnya jarak bumi Pluto itu sama dengan ini ya, 5.900 juta ya kilometer. Nah, kita lihat di sini 1 SA itu sama dengan 150 juta kilometer. Berarti kita bagi dengan 150 juta kilometer. Berarti jarak bumi Pluto dalam satuan astronomi itu 39,33333 sampai tak terhingga ini satuan astronomi, atau bisa kita tulis 39,3 satuan astronomi. Nah, itu untuk pengukuran jarak pada benda langit ya yang sangat jauh. Jadi sebenarnya satuan ini untuk memudahkan kita dalam menyebutkan ya. Kalau kita menyebutkan 5.900 juta kilometer kan terlalu panjang. Tapi kalau kita menyebutkan 39,3 satuan astronomi itu lebih mudah menyebutkannya. Sekarang kita lihat soal berikutnya. Lakukan pengubahan satuan di bawah ini. Ini soal ada di buku siswa, jadi kalian lihat nanti. Jadi soal-soal ini Bapak ambil dari buku siswa.
2500 mililiter. Coba kita lihat di sini, mili ya, mili ke liter. Liter itu satuan dasar, berarti mili 10 pangkat negatif 3. Ya, 10 pangkat negatif 3. Karena ini naik, berarti dibagi 1000. Jadi 2500 dibagi 1000 liter ya, sama dengan 2,5 liter. 4 km sama dengan sentimeter. Kilometer, coba lihat, kilo 10 pangkat 3 dari satuan dasar meter, sedangkan sentimeter itu 10 pangkat negatif 3. Jadi kita ambil selisihnya ya. Selisih 10 pangkat 3 dengan 10 negatif 10 pangkat negatif 2 itu ada selisihnya 5 ya, berarti 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 itu sama dengan 100.000. Berarti 4 km itu sama dengan 4 kali 100.000. Satuannya sudah dalam cm. Jadi 400.000 cm. Selanjutnya 2 kg menjadi miligram ya. 2 kg kalau kilo itu 10 pangkat 3. Kalau mili 10 pangkat negatif 3, berarti 6 ya, selisihnya 6. Berarti 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu sama dengan 1 juta. Berarti 2 kilogram sama dengan 2 kali 1 juta miligram. Berarti 2 juta miligram. Nah, itu untuk konversi atau pengubahan satuan. Jadi ini harus benar-benar dipahami pengubahan satuan. Dan Bapak rasa untuk memahami pengubahan ini tidak terlalu sulit, karena di SD sudah diajarin tentang pengubahan satuan ya, konversi satuan. Bapak yakin kalian hanya mengingat kembali ya, berarti lebih mudah memahami. Ya, selanjutnya soal menentukan konsentrasi larutan. Nah, ada di sini satu soal. Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Nah, di sini diminta gram per liter. Nah, langkah-langkah pemecahan masalahnya, massa terlarut sama dengan 20 gram. Volume pelarut sama dengan 2 liter. Apa yang diketahui? Nah, ini yang diketahui maksudnya. Jadi, massanya 20 gram, volume pelarutnya 2 liter. Nah, apa masalahnya? Masalahnya adalah bagaimana menentukan konsentrasi larutan. Bagaimana strateginya? Gunakan persamaan penentuan konsentrasi. Nah, bagaimana penerapannya? Kita tulis dulu persamaannya tadi. Persamaan menentukan konsentrasi. K sama dengan massa terlarut per volume pelarut. Ya. Massanya berapa? 20 gram per 2 liter sama dengan 10 gram per liter. Nah, itu untuk menentukan konsentrasi larutan. Ini tentang jangka sorong ya. Jangka sorong itu salah satu alat untuk mengukur satuan panjang atau besaran panjang. Nah, jangka sorong itu di soal-soal biasanya ditampilkan gambar seperti ini. Untuk penjelasan jangka sorong sendiri itu sudah Bapak jelaskan ya di video sebelumnya. Nah, hasil pengukuran tebal sebuah buku fisika menggunakan jangka sorong seperti diperlihatkan pada gambar di atas. Nah, ini gambarnya. Nah, hasil dari pengukuran itu ini yang diminta ya. Kita cari. Nah, dengan cara ini skala utamanya. Lihat yang atas itu biasanya skala utama. Ya, yang bawah skala Nonius. Cara mengukurnya kita lihat skala utamanya ya. Skala utamanya ini 2
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kita lihat yang mendekati 0 pada skala Nonius, yang mendekati 0. Ini kan yang mendekati 0. Nah, ini ya. Berarti 2,7 cm sini. Ini biasanya menggunakan cm ya. Karena ini tidak ada, anggap saja kita menggunakan cm. Ditambah 0,6. 0,6 ini didapatkan dari garis ya, garis skala Nonius dengan skala utama yang berhimpit ya, satu garis ini. Ini kan yang paling berhimpit ini, yang satu garis. Nah, itu berarti 0,06 cm. Nah, hasilnya itu 2,76 cm. Nah, ini berarti A jawabannya, 2,76 cm. Nah, selanjutnya ini tentang micrometer skrup. Jadi ada 2 micrometer skrup dengan jangka sorong yang perlu kita pelajari ya. Karena ini biasanya ada di soal-soal ulangan ataupun soal-soal ujian. Perhatikan gambar micrometer skrup di bawah ini. Ini gambarnya. Ya, biasanya di soal-soal langsung seperti ini saja. Nah, besar pengukurannya adalah, nah kita lihat ini skala utama. Yang horizontal skala utama, yang vertikal itu skala Nonius. Skala utamanya kita lihat 3 ya. 3,5 ya, 3,5 ini. Nah, yang berhimpit, yang segaris ini 25, 26 berarti 27. Berarti 3,5 mm ditambah 0,27 mm berarti 3,77 mm. Jawabannya adalah D. Nah, itu untuk micrometer skrup. Jadi skala utama ditambah skala Nonius. Skala Nonius itu didapatkan dari ya garis pada skala Nonius yang berhimpit atau lurus dengan skala utama ya, skala utama. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini tentang pengukuran massa menggunakan neraca Ohaus. Ini juga sudah Bapak jelaskan di video sebelumnya. Ini sangat mudah untuk mengukur menggunakan neraca Ohaus, tetapi perlu diperhatikan nanti ya. Di sini ada indikator yang menunjukkan bahwa atau garis yang menunjukkan bahwa pengukuran sudah dilakukan dengan tepat. Jadi kalau nanti segaris di sini ya indikatornya atau garis di sini, segaris itu menandakan sudah seimbang ya. Seimbang berarti pengukuran sudah tinggal menghitung saja ya. Jadi caranya dengan menggeser ya, menggeser ini indikator pengukurnya. Ini kita geser-geser sesuai dengan beban atau massa yang kita ukur ya, sesuai dengan massa yang kita ukur. Nah, di sini hasil pengukurannya ini 100 ditambah 90 ditambah 7,5. Berarti massa bendanya 100 gram ditambah 90 gram tambah 7,5 gram. Itu 197,5 gram. Nah, itu untuk pengukuran menggunakan neraca Ohaus. Jadi neraca Ohaus itu juga banyak jenisnya. Ada yang di sini 1 kilo, 1 kilogram, ada yang 2 kilo, ada yang ratusan, ada yang satuan. Jadi dilihat juga neraca Ohausnya. Itu untuk neraca Ohaus. Sekarang kita lihat ya. Cukup untuk materi kali ini. Nah, jadi
Kalau belum paham silakan diputar ulang videonya, atau kamu pelajari dari berbagai sumber kalau memang belum paham, atau kamu langsung bertanya kepada Bapak, boleh lewat WA atau lewat Google Classroom atau lewat komentar di bawah ya di YouTube. Kamu buat komentar di YouTube-nya, jadi silahkan jika ada pertanyaan. Nah, selanjutnya kalian akan latihan. Jadi nanti latihannya akan Bapak buat di Google Classroom. Silahkan dikerjakan, kerjakan dengan mandiri ya, boleh membuka bukunya. Ini untuk persiapan ulangan pada pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih.